Siapa yang tidak sedih? Ilmuwan yang terkenal di Indonesia itu karena menemukan kendaraan berbahan bakar air bernama Joko akhirnya divonis 3,5 tahun penjara di Pengadilan Negeri Bantul pada Januari tahun 2009. Padahal Pak SBY sendiri sudah mengeluarkan anggaran yang besar untuk membangunnya di Cikeas. Begitu juga UMY, hampir 1.300.000.000 lebih uang digelontorkan untuk Joko ini. Dan kini akhirnya terbukti dia dijebloskan ke penjara selama 3,5 tahun. Ikuti cerita. Assalamualaikum, salam merdeka. Bagaimana dengan kisah Arianto Misel yang saat ini menemukan penemuan-penemuan serupa? Bahkan dia menemukan banyak hal, termasuk pemadam api, kemudian pakaian anti peluru, dan lain sebagainya. SBY pernah ditipu bahan bakar air. Kini muncul Nikuba. Karena politisi ingin membuat kejutan baru untuk mendongkrak popularitas. Dengan cara melangkahi wewenang lembaga ilmu pengetahuan yang ada seperti LIPI. Beritanya akan spektakuler jika ada temuan baru tidak terjamah sebuah lembaga resmi. Menteri hingga Presiden SBY bisa dikelabui. Uzone.id, media seakan euforia menyambut penemuan mesin yang mengubah air menjadi bahan bakar bernama Nikuba. Nikuba dibuat oleh Arianto Misel yang berdomisili di Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon. Konon, Nikuba akan turut dipamerkan di KTT G20. TNI Kunto Arif Wibowo SIP pun sudah melihat langsung mesin Nikuba di kediaman Arianto pada tanggal 5 Mei lalu. Stasiun televisi begitu bangga meliput acara eksklusif. Meskipun belum ada pakar yang membedah mesin Nikuba, namun Kunto memberi pujian atas temuan Arianto. Nikuba sudah dibanderol 4,5 juta rupiah, namun belum diproduksi massal karena masih perlu penyempurnaan dan legalitas. Bahan bakar dari air tipu SBY. Soal penemuan mesin yang bisa mengubah air menjadi bahan bakar, saya jadi teringat dengan kasus Joko Suprapto yang pernah menipu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Konon orangnya menghilang di perjalanan. Joko saat itu bikin se-Indonesia heboh dengan penemuan bahan bakar dari air atau blue energy yang diberi Mungkin nama saja saat ini banyak sekali para politisi sedang berupaya mencari sensasi-sensasi seperti yang sudah sukses pada tempo-tempo dulu. karena dijanjikan alat canggih tersebut. Ketika Umi mau membongkar alat yang tidak kunjung selesai, dibikin ketakutan oleh perancangnya. Setelah dibongkar akhirnya konon Para masuk jeruji besi. Untuk pemilihan presiden tahun 2024 yang konon 3 pasang itu, sekarang semuanya sedang mencari sensasi-sensasi seperti Nikuba ini. Apakah akan ada yang percaya rakyat seperti kepada produk mobil SMK pada saat itu? Padahal Presiden SBY ataupun Joko Widodo itu hanya jadi korban. Mari kita lanjutkan kisah ini untuk pencerahan kita semua. Profesor Sofyan tertarik untuk membeli dan digunakan di perumahan UGM. Sudiartono lalu bertanya kepada Joko, apakah di dalam ada acu atau inverter? Joko jawab tidak ada. Kemudian ditanya berapa lama lampu akan menyala. Joko menjawab selamanya. Dengan jawaban Joko tersebut, Sudiartono akhirnya tidak percaya karena menyalahi hukum kekekalan. Sudiartono juga curiga dengan permintaan Joko untuk bertemu langsung dengan Rektor UGM. Akhirnya diketahui, pria asal Nganjuk, Jawa Timur itu cuma minta selembar surat pengakuan atas hasil ciptaannya dari UGM untuk membiayai riset dan menyelesaikan pembangkit listrik tenaga. Aneh, sebesar 3 miliar rupiah. Para politisi sedang berupaya mencari sensasi-sensasi seperti yang sudah sukses pada tempo-tempo dulu. Tetapi apakah rakyat akan percaya? Yang paling mudah dipercaya rakyat saat ini adalah pendidikan gratis. Padahal pendidikan itu sangat mahal. Tetapi dengan hembusan-hembusan tentang pendidikan gratis, yang dipelonco adalah dunia pendidikan sehingga pembiayaan tidak dipenuhi tetapi harus berjalan ala kadarnya. Untuk memacu prestasi
memang sangat sulit. Tetapi itulah barangkali senjata yang paling rasional saat ini. Oleh sebab itu, jika besok di dalam pemilu siapa calon yang mempublikasikan tentang pendidikan gratis, apakah masih bisa dipercaya? Mari kita pikirkan bersama-sama. Tapi kalau ada yang kampanye pendidikan berkeadilan, yang kaya menyumbang, tetapi yang miskin bukan cuma dibebaskan, justru dibeasiswakan, dibiayai sama pemerintah. Mari kita dukung bersama-sama kalau demikian adanya. Kini sangat wajar jika Nikuba juga diragukan, bukan berarti tidak didukung oleh pemerintah. Ujian dari beberapa pihak. Namun keberadaannya masih diragukan oleh peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, Arifin Nur. Arifin ragu Nikuba bisa menghasilkan gas untuk bahan bakar kendaraan dan bisa beroperasi dengan normal. Jika benar, kata Arifin, Nikuba bisa menang lomba Shell Eco Marathon kelas Asia dan mungkin sudah dikontak dan Seperti dilansir dari Tempo, Arifin juga mengungkapkan dirinya belum pernah mencoba oksihidrogen hasil elektrolisis untuk digunakan sebagai pengganti bahan bakar utama. Hal itu karena diperlukan modifikasi dan engine mapping yang relatif rumit untuk menyesuaikan timing waktu pembakaran yang disesuaikan dengan karakteristik gas oksihidrogen tersebut, seperti cepat rambat pembakaran, auto ignition temperature, nilai kalor gas dan sebagainya. Meskipun Arifin berharap Nikuba benar-benar bisa beroperasi sesuai dengan klaim si pembuat, Arianto Michel. Arianto Michel mengklaim Nikuba bisa mengonversi air menjadi hidrogen dan bisa jadi bahan bakar alternatif untuk sepeda motor. Menurutnya, Nikuba sudah menjalani uji coba menempuh perjalanan Cirebon-Semarang, jarak 254 km, pulang pergi hanya dengan 1 liter air. Sekitar 1 liter air yang dikonversi menjadi hidrogen bisa menempuh jarak sekitar 500 km. Saran dari admin Waglu, Gubuk Apung, dan Ale TV, sebaiknya para politisi jangan menjerumuskan presiden seperti SBY dan Jokowi dengan kendaraan bahan bakar air dan mobil SMK. Kita akan malu di dunia internasional. Padahal kita punya LIPI yang teruji.